Halo bro, jumpa lagi bersama Jonathan ya. Saat ini saya akan membongkar ya, sesuai janji saya ya. Saya akan membongkar ketiga charger ini. Tapi advance-nya tidak ada. Karena kenapa? Advance-nya sudah ditarik ya, karena mau dibongkar, dia tahu mungkin mau dibongkar, makanya apa? Retur saya disetujui gitu loh, langsung. Gitu ya. Jadi sudah saya kembalikan dan ya memang hasilnya memang sudah seperti teman-teman lihat sendirilah ya, seperti itu. Nah, ini ketiga charger ini sudah punya nama, ini jelas abal-abal ya. Ini cuman saya meragukan dari uh, Belstar sama ini ya, karena ini kayak mau lepas gitu loh. Jadi saya pengen tahu ya, pengen tahu isinya seperti apa. Selain itu banyak diminta teman-teman gitu loh ya, diminta teman-teman untuk dibongkar. Dan ini ya jelas ya, kalau ini jelas untuk dibongkar. Cuman sebelum dibongkar, saya kasih tahu dulu ya. Jadi perbedaan antara menurut pandangan saya antara charger abal-abal dan charger resmi itu isinya harus tahu dulu ya. Kalau kayak gini itu resmi, kalau kayak gini abal-abal. Nah, ini saya kasih tahu, ini abal-abal nih ya. Abal-abal ini seperti ini isinya ini. Ini ini videonya sudah ada lama ya. Biasanya kebanyakan ini modelnya cepitan gini. Kebanyakan seperti ini. Ya. Nah, ini kebanyakan seperti ini. Ini yang sudah saya bongkar. Nah, ini tulisannya 65 watt ya. Portnya banyak ya. Kebanyakan seperti itu ya. Satu lagi nih contoh ini juga sudah saya bongkar. Ini tulisannya GAN 120 watt. Wow. Ya kan? Ini juga abal-abal. Walaupun kalau dicek ini bisa untuk ngecas. Sebentar saya tunjukkan dulu aja ya. Jadi biar biar enak saya pakai ini aja. Jadi biar tahu. Nah, nanti saya bongkar isinya seperti apa ya. Ini bisa untuk ngecas ini. Bentar. Kita ambil kabel dulu ya kan. Kita ambil kabel, mana nih kabelnya? Nah, ini dia. Ya. Kita ambil kabel. Bentar. Ini bisa kita colokin. Udah pernah saya buka. Nanti saya buka langsung ya. Nah, ini masih bisa nyala ya. Nah, ini ya. Masih bisa nyala. Kita coba untuk ngecas ya. Nah, bentar. Nah, bisa ya? Bisa ngecas kan? Nah, inilah yang sering kalau orang-orang jual, oh bisa ngecas loh, oh bisa ngecas, ngecas masuk ini indikatornya jalan. Nah, nggak taunya ini charger abal-abal. Ya memang masuk, kalau dicas memang masuk, ya kan? Terbukti ya. Ini kita ulang lagi, kita copot. Nah, ini loh, misalkan beli ya, oh bisa ngecas ya, sudah ya bisa ngecas ya. Nah, ini naik 14% ya. Tadi 13 ya, sekarang 14. Ya memang bisa ngecas ya. Tapi kita lihat sama-sama isinya ya. Bentar. Ah, nih ya. Ini sudah pernah saya bongkar, isinya seperti apa bisa kita lihat ya. Nih. Ini ciri kalau seperti ini modelnya. Nah, tuh, lihat tuh. Ya kan? Cirinya seperti ini. Dia sistemnya nempel dan biasanya ada pemberat yang seperti ini untuk melindungi panas, biar seolah-olah berat. Ini seperti ini nih, ada ini thermal ini. Nah, ini ya, ada thermal seperti ini ya, dan dia biasanya empuk thermalnya itu. Nah, itu ya, biasanya empuk seperti itu ya, kayak getuk itu loh ya. Tapi nah, ini saya tunjukkan jadi ada pembandingnya. Bentar. Ini dia. Ini charger ori bawaannya Oppo. Oppo mana ya? Ini nih. Ini Oppo. Nah, ini Oppo ini ya. A3 ya. A3 apa ya. Nah, ini waktu saya unboxing Oppo ini, saya langsung bongkar ini. Nah, ini dalamnya pasti seperti ini nih modelnya ini. Ini resmi nih gini. Ada kabelnya seperti ini yang mengaitkan, bukan sistem seperti ini ya. Ntar, ini saya ambil dulu.
Nah, bukan sistem seperti ini ya, bukan ya. Ini sebagai contoh nih. Tuh. Dan dia thermalnya ini, yang putih-putihnya ini padat, bukan yang lembek seperti ini. Tuh, keras gitu loh. Nah, ini semua di thermal seperti ini. Ya. Tuh, penyambungnya. Kalau ini nggak ada. Nah, ini ciri-ciri abal-abal yang selama saya bongkar charger resmi itu bentuknya itu seperti ini. Plus minus kelistrikannya ini seperti ini. Ya. Nah, makanya dari ketiga charger ini ya, nanti yang saya bongkar mana yang seperti ciri-ciri itu gitu ya. Ciri resmi sudah saya tunjukkan, ciri abal-abal sudah saya tunjukkan. Nanti dari ketiga ini, apakah ada yang ciri-ciri resmi, apakah ada yang ciri-ciri abal-abal? Jadi kita lihat bareng-bareng, kita bongkar satu persatu, kita tunjukin. Nah, hasilnya, misalkan ini hasilnya bentuknya seperti yang abal-abal atau ini, ya pilihan terserah kalian. Mau melanjutkan menggunakan boleh, mau tidak boleh. Yang jelas kalau ini Superfook sudah saya review ya, teman-teman sudah ada videonya juga ya. Pengetesan lewat Finersi, Superfooknya muncul. Sementara kalau ini jelas ya, hijau semua, MediaTek juga jalan. Sudah saya review juga, bisa dibuka ya. Sementara kalau ini, wah jelas saya pasti yakin, seyakin-yakinnya kalau ini abal-abal ya. Karena videonya juga sudah saya buat ketika saya review ini, unboxing ini, ternyata tokonya sampai disuspend. Nah, gitu loh ya, mau saya kembalikan gitu loh. Karena Ugreen kok murah banget 50.000. Ya. Jadi ini kita bongkar ya. Tiga-tiganya kita bongkar, hasilnya seperti apa. Oke? Jadi satu-satu ini ya, kita buka ya. Seperti biasa ya, kalau kita buka seperti ini ya. Kita lihat hasilnya, ya kan? Nah, ini udah kebuka ya. Nanti ya, satu persatu. Jadi bareng kita lihat hasilnya ya. Ini juga nih ya. Ntar. Nah, nih. Nah, mudah kan? Ya kan? Nah, oke. Ini yang ini ya. Nah, mudah banget ini malahan. Paling mudah sekali. Ini kalau ini dua sisi ini paling mudah ya. Ya kan? Nah, itu ya. Jadi, nanti satu persatu kita lihat, kita cek, ya kan? Ini mudah sekali nih. Ini udah semuanya ya. Ini. Nah, ini udah. Ya kan? Nah, jadi nanti dari ketiga ini kita bisa lihat. Ya kan? Kita bisa lihat setelah sebelumnya saya sudah kasih tahu mengenai yang original seperti ini, yang abal-abal seperti ini, dan hasilnya komposisinya seperti apa sudah saya tunjukkan ya di sebelumnya ini ya, sebelum saya ketok ini ya. Nah, sekarang kita buka bersama-sama satu persatu, mulai dari sini terus ke sini. Kita nanti ambil keputusan. Silakan teman-teman mau ngambil keputusan yang mana ya. Kita cek bersama-sama mulai dari yang Ugreen abal-abal. Tapi sebelum saya buka ini ya, saya akan menunjukkan sesuatu dulu ya. Ya. Jadi saya bermain semalam ke channelnya Dava Permana ya. Dava Permana itu sering ke komentar di deskripsi, kolom komentar ya, mengenai perchargeran lah. Nah, saya cek, saya lihat dia itu mempraktekkan kalau charger itu yang bagus atau yang ori istilahnya, dia
tidak nempel untuk dikasih magnet gitu loh. Sebenarnya hal itu sudah lama ya saya tahu, cuma saya nggak mempraktekkan. Nah kebetulan saya itu punya magnet, makanya saya praktekin gitu loh. Dari ketiga ini saya praktekin, ada satu yang tidak nempel. Nah sebelum saya mempraktekkan ke sini, saya praktekkan ke charger-charger yang resmi, yang bagus, yang punya nama. Ternyata memang benar, ya. Ternyata nggak nempel memang ini. Lihat nih, tuh, nih, Ventian ya, nggak nempel, ya. Ini Ventian juga nih, nggak nempel, ya kan? Sementara kalau ini charger abal-abal ya, charger abal-abal yang sudah saya bongkar, langsung nempel, ya kan? Langsung nempel. Nah, ini lagi charger yang resmi, yang Oppo ya, 45 watt ini, yang handphonenya A3 apa lupa saya. Nah ini nggak nempel, nggak bisa nempel nih, ya kan? Nggak bisa nempel. Nah, kalau kita lanjut ke charger abal-abal seperti ini, ternyata nempel. Baru nyadar saya. Walaupun saya sudah tahu lama ya, ini charger abal-abal kan sudah pernah saya bongkar ini ya. Walaupun saya sudah tahu lama, saya tidak pernah mempraktekkan. Nah, saya mempraktekkan ketika saya ke channelnya Dava Permana itu. Sama halnya waktu saya Dava Permana itu istilahnya masih baru lah, subscribernya masih sedikit ya, dia masih belajar. Nah saya masuk ke sana. Sama halnya waktu saya mempraktekkan apa tuh namanya, grounding. Saya ke channelnya Rama itu ya masih sama ya, masih nggak yang banyak subscribernya dan jarang bikin video. Nah dia menceritakan tentang grounding. Akhirnya saya praktekin. Itu kita dapat ilmu itu ya nggak harus dari yang channel-channel gede ya, channel-channel ya, channel-channel yang baru juga kita harus berkunjung juga. Nah dari ketiga ini ya, saya coba ya satu persatu ya. Sebelum ini udah saya buka ya, tinggal nyungkil aja ya, biar ketahuan. Ini Ugreen yang abal-abal ya, Ugreen nempel ya, ya kan? Nah di Dava Permana itu dia mempraktekkan charger punyanya Yuanmi. Ternyata nempel juga. Ya, karena kalau nempel itu kalau saya lihat dia ininya itu aus ya, jadi rusak ya. Kalau sering dipakai, karena ini jarang dipakai aja nih. Nah, sementara ini, nah nggak nempel, nggak bisa nempel. Nah itu loh ya. Jadi dia nggak bisa nempel. Ya, selain dia pengecekan ke mana, ke Venersi bagus ya, dia nggak nempel. Gitu loh, dia nggak nempel. Jadi nanti ini merupakan suatu masukan-masukan yang bagus bisa kita terima ya. Jadi kita bisa mendapatkan rekomendasi lagi mengenai pemilihan charger ya. Bukan berarti kalau udah nempel gini tidak bisa digunakan, ya bisa. Ya bisa. Sama halnya kalau kita ngecek ke Venersi terus habis itu ada merah-merahnya, misalnya ke Samsung merah, tetap bisa untuk ngecas, cuman tidak sesuai sama protokolnya saja seperti itu. Nah ini nempel seperti ini, sama kok kayak charger yang nggak jelas gini, itu loh ya. Sekarang mulai kita dari yang ini ya. Mulai dari ini. Nah ini, aduh masih agak, nah ya kan, sistemnya seperti ini kan, ya enggak. Nah ini lihat nih ya, ketuknya ini, aduh ini dia. Nah ini lihat nih ya, coba dia hanya model seperti ini. Beda ya kalau charger resmi ya. Charger resmi ini seperti ini. Wah ini saya keluarkan dulu ya, jadi biar ada pembanding ya, biar ada pembandingnya ya. Sebentar, ini saya keluarkan ya, biar jadi ada pembandingnya ya. Jadi biar teman-teman tahu, walaupun ya charger itu kalau dihidupin hidup. Nah ini ya, pembandingnya seperti ini. Lihat ya, ini beda ya, ini padat ya, beda sama ini. Lah ini bolong nih ya,
ya. Walaupun dibilang kalau sama orang-orang, oh nggak apa-apa itu, ya memang nggak apa-apa. Saya bilang apa-apa siapa, tapi kualitasnya nih, lihat nih ya, kualitasnya bisa dilihat sendiri ya. Nah tuh ya, dia ditutup seperti ini. Nah ini dia kondisinya seperti ini nih. Nah saya ambilkan ya, jadi biar jelas ya nih. Ini kondisi charger yang dikatakan 38 watt. Nah, seperti ini. Coba bayangin aja, ya kan? Clear ya? Ini charger yang abal-abal ya. Beda jauh ya sama yang resmi ya. Resmi. Ini charger resmi. Lihat belakangnya aja kita udah ya. Kita nggak usah ahli, ya, nggak usah orang pinter, nggak usah sekolah tinggi-tinggi. Kalau lihat seperti ini juga sudah tahu perbedaannya, mana yang bagus, mana yang jelek. Ya kan? Nih, lihat nih. Mana yang bagus, mana yang jelek. Ya kan? Sekarang kita buka yang ini. Nah, ternyata seperti ini. Ya. Gimana? Sama ya? Spesifikasinya ya. Ini nah tuh ya kan, ntar kita taruh nih ya, ya enggak. Nah ini sama modelnya seperti itu juga. Nah hanya ditekan dengan apa, kondisi seperti ini. Cuman ini apa, lebih banyak gitu loh ketuknya ini loh. Nah, ini ya kan. Walaupun secara komposisi mungkin kalau dilihat ini lebih bagus ya, tapi pembuatannya seperti ini, gitu loh. Lihat ya, pembuatannya seperti ini. Walaupun trafonya memang lebih gede karena ini 45 watt ya. Nah, bawahnya ditutup pakai seperti ini. Lumayan, sebenarnya lumayan punyanya Yuanmi ini. Cuman ya itu tadi, dia pakai sistem jepit seperti ini yang kebanyakan digunakan. Nah, kebanyakan digunakan di charger abal-abal. Ya. Ya. Ingat ya, kebanyakan digunakan charger abal-abal. Dan dia menggunakan charger abal-abal itu pasti menggunakan thermal model seperti ini. Pasti banyak yang sudah saya bongkar ya, boleh dicek lah ya, dari Anker, Ugreen, semua sudah saya bongkarin, tidak ada menggunakan model seperti ini dan tidak pernah menggunakan cepitan seperti ini. Sekarang kita pakai ini. Apakah ini? Nah, ini berarti cakep ya, catet. Saya rasa ini saya rekomendasikan banget ya. Nah, ini thermalnya enggak saya tarik ini ya, karena saya mau gunakan ini. Ini thermalnya padat ya, bukan thermal yang apa namanya, yang seperti ini ya. Wah, ini cakep. Saya rekomendasikan. Nah, kalau ini saya rekomendasikan langsung ya, dengan kondisi 65 watt ya. Walaupun ada di kolom komentar kemarin ada yang mengatakan kalau ini charger abal-abal, saya rasa tidak. Saya yakin ya, saya rasa ini tidak. Karena pengecekan bagus, setelah dibongkar, nah sesuai ya, sama persis ya, kayak charger ini punyanya Oppo yang resmi ya. Dia menggunakan thermal yang padat seperti ini, sama ini juga sama. Ya. Ini akhirnya saya tutup lagi, saya gunakan. Karena kenapa? Karena bagus. Ya kan? Walaupun ini bisa dipasang lagi terus bisa hidup ya, bisa. Tapi saya tidak merekomendasikan lah ya. Saya tidak merekomendasikan. Kalau ini dengan harga 150.000 dapat 65 watt dengan 3 port ya, 3 port. Beda sama 2 port ya. 2 port
apa namanya, harga segitu ya itu termasuk mahal ya kalau 2 port ya. Tapi kalau 3 port dengan kondisi seperti ini, tuh saya tutup lagi. Ini akan saya gunakan kalau seperti ini, ya kan? Nah, ini. Gitu loh, ya. Mantap. Ya, ini saya lem lagi kalau seperti ini. Udah pasti, ya. Saya kan udah bilang kalau dari salah satu ini dengan dengan colokan kelistrikannya seperti punyanya Oppo ini, itu saya merekomendasikan. Tapi kalau model seperti ini, apalagi dengan thermal yang seperti ini, ya kan? Ya, saya kurang merekomendasikan. Walaupun ya secara pengecekan dia bisa untuk Superfook seperti ini ya. Kalau ini jelas jangan sampai digunakan sama sekali ya. Kalau ini jelas ya. Kalau ini bisa lah kalau untuk Superfook ya masih bisa. Tapi ya maaf, memang keadaannya seperti ini, ya kan? Jadi memang harus saya bongkar. Karena kenapa? Ya karena selain posisi dia ininya mau kebuka dari awal itu, saya jadi penasaran gitu loh. Penasaran harus membongkar gitu loh. Charger ini seperti apa dalamnya. Ternyata memang ya sangat disayangkan kalau dia menggunakan thermal seperti ini. Sebenarnya kalau dikondisikan seperti ini nggak terlalu nggak terlalu mahal lah dengan dia menjual seperti harga sekarang. Harusnya ini thermalnya seperti ini gitu loh. Walaupun nanti ada yang komplain, wah thermal kayak gini nggak masalah. Ya memang tidak masalah, benar tidak masalah, ya kan? Cuman secara komposisi percajeran yang benar harus seperti ini, harus gitu loh. Walaupun itu tidak masalah gitu loh. Kadang ada yang penjelasan saya ini digas seperti itu gitu loh. Ya memang saya bilang tidak masalah, tapi secara komposisi charger yang benar itu harus seperti ini ya. Ini sudah saya contohkan seperti ini ya. Ini charger yang benar harus seperti ini gitu loh. Sama halnya ini tidak usah saya tarik, saya keluarkan. Saya sudah meyakini kalau charger ini bagus. Bayangin aja 65 watt dan kita praktekin secara model Dava Permana nggak nempel. Lain hal sama ini ya. ini nempel semua. Ini nggak ada nempelnya. Bukan patokan ya, bukan patokan berarti itu jelek atau itu bagus, itu nggak berguna atau tidak. Tapi secara masukan dari banyak orang, saya ini ya tidak mempercayai hal seperti ini. Tapi ternyata saya praktekin ya, ke banyak charger resmi. Bayangin charger resmi kayak Anker ya, Anker seperti ini. Saya ambil Anker dulu ya. Nah ini nggak nempel. Saya ambilkan Anker ya, Ini ya, saya masukin semua ya di sini. Ini satu persatu tidak ada yang bisa nempel kecuali ini charger mobil ya. Bahkan ini punyanya Rojovok itu tidak nempel. Coba sebentar saya taruh dengan posisi yang enak ya, biar teman-teman semua lihat nih. Nah ini ya, ini punyanya Anker, nggak ada nempel sama sekali ya. Punyanya Ugreen masih dengan magnet yang sama ya, kita ambil ini. Kebalik. Nah ini nempel ya, ini kebalik ya, tadi kita coba nih tidak ada nempel ya. Ini Anker, ini Ventian. Bentar, Ventian nggak bisa nempel ya. Ini Samsung tidak bisa nempel. Ini Ventian lagi. Nah ini Ventian 100 watt nih. Gimana? Duh, nggak bisa loh. Nggak bisa kan? Nah ini charger Xiaomi. Ini bukan abal-abal ya, Xiaomi KW ya 210. Sudah pernah saya bongkar dan isinya seperti apa
modelnya seperti ini, ya. Model kelistrikannya tidak colok seperti ini ya, tidak ya. Dia model seperti ini. Makanya saya coba, ternyata nggak nempel. Ya kan? Beda sama ini ya. Saya praktek. Nah, nih ya. Gitu loh, ya. Nggak nempel ya. Remax seperti ini pun nggak nempel ini kayaknya. Nah, tuh, lihat tuh. Ya. Ini Rojovok. Tidak nempel. Ya. Anchor. Ukraine. Ukraine. Ini Ukraine yang asli. Makanya ini apa lagi nih? Ah, ini anchor nih. Anchor lagi. Ini Ukraine. Clear ya. Jadi tidak nempel ya. Nah, kecuali ini. Les nempel langsung ya. Ya kan? Nah, kita singkirin dulu sebentar. Ya, jadi jelas ya. Nih, charger abal-abal seperti ini ya, yang sudah saya bongkar. Ya kan? Sama halnya ini. Ini sama. Dalamnya model seperti ini. Ya kan tuh, thermalnya. Getuknya. Gitu loh. Ya, ini sudah saya praktekin, ya, sudah saya coba, bisa untuk ngecas, bisa. Sama halnya ini, ini juga dipakai untuk ngecas, ya bisa semua, gitu loh, ya. Tapi yaitu tadi kondisi struktur daripada pembuatan charger yang benar itu ya seperti ini, gitu loh. Saya bicara struktur ya. Kalau secara penggunaan bisa. Tapi ke depan kita menggunakan charger, ya ada masanya ketika handphone itu menjadi kerusakan. Itu sebenarnya misalkan contoh gini. Handphone itu jatuh. Sebenarnya itu kuat untuk handphone itu jatuh ya, tidak rusak. Tapi karena sudah memakai charger abal-abal ya, komposisi elemen atau ininya lah, data-datanya seperti ini gampang rusak, jatuh bergetar rusak. Beda sama charger charger resmi. Handphonenya itu nanti ada yang di komen ini, handphonenya itu jadi kuat, gitu loh. Itu gunanya kita menggunakan charger yang bagus. Supaya kenapa? Supaya handphone kita ketika kita jatuh, kan sering kita misalkan menggunakan handphone jatuh, ya kan? Atau mengecas terlalu lama atau seperti apa, itu tetap dengan komposisi yang masih bagus. Tapi ketika kita menggunakan charger yang nggak sesuai spesifikasinya, ya kan? Itu akan membuat handphone kita itu lemah, istilahnya seperti itu, lemah. Saat kita menggunakan charger abal-abal, kita colokkan, dimanapun juga belum ada ceritanya dicolokkan langsung handphonenya rusak, itu nggak ada ceritanya, itu loh. Itu akan berjalan beberapa lama, ya kan? Walaupun di situ misalkan ada menggaransi 2 tahun. Ya kan charger abal-abal garansi 2 tahun. Ya belum 2 tahun handphonenya udah rusak duluan. Ya. Jadi sudah clear ya. Pembongkaran ini sudah clear. Kalau ini Belstar ini saya akan mendatangkan yang 30 watt yang di sini ada lampu indikatornya. Saya merekomendasikan banget ini Belstar ini. Sudah saya bongkar dan saya akan pergunakan untuk harian saya ini ya, karena dengan kondisi yang sangat murah. Oke, saya kira cukup sekian dulu video saya kali ini mengenai pembongkaran ketiga charger ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa subscribe, like, comment. Kita berjumpa di video-video berikutnya. Thank you.